saya sebagai moderator kan Saya sebagai Soekarno dan Sumirman. saya sebagai pasukan, Saya sebagai Perdana Menteri Sri Lanka. saya sebagai Perdana Menteri India. Saya sebagai Perdana Menteri Indonesia. Baiklah, tidak memperpanjang, kami akan langsung memulai sidangnya. Berakhirnya Perang Dunia Kedua pada Agustus 1945 bukan berarti berakhir pula situasi kemusuhan di antara bangsa-bangsa di dunia. Ternyata, di beberapa bagian negara, terutama di belahan bumi Asia dan Afrika, masih terdapat masalah baru yang muncul yang mengakibatkan kemusuhan yang terus berlangsung. Masalah tersebut sebagian besar disebabkan oleh lahirnya kedua blok kekuatan yang bertentangan secara ideologi maupun kepentingan, yaitu blok Barat, Amerika Serikat, dan blok Timur Uni Soviet, yang berusaha menarik negara-negara Asia dan Afrika untuk menjadi pendukung mereka. Hal inilah yang kemudian mengakibatkan tumbuhnya suasana pemusuhan terselubung di antara kedua blok tersebut. Melihat fenomena tersebut, maka beberapa pemimpin negara Asia Afrika yang merdeka seperti Indonesia, India, Burma, Sri Lanka, dan Pakistan berinisiatif untuk membuat sebuah pertemuan yang nantinya akan mendiskusikan permasalahan dunia yang krusial pada saat itu. Ditambah lagi, karena didorong oleh kekhawatiran dan keprihatinan atas situasi peperangan yang berkecamuk di Indochina dan perkembangan perlombaan senjata nuklir di antara kedua bangsa tersebut. Perdana Menteri Sri Lanka mengundang perwakilan Perdana Menteri dari negara Burma, Indonesia, Pakistan, dan India untuk ikut serta dalam rapat yang diselenggarakan di Kolombia atau Sri Lanka. Adanya undangan dari Perdana Menteri Sri Lanka disambut baik oleh Indonesia. Mati lagi. Aduh. Mati tadi, Bu. Putus dah. Mohon perhatian untuk hadirin semua. Selamat datang di negara Sri Lanka, tepatnya di Colombo. Semoga kalian di sini dapat mengikuti rapat dengan baik dan melaksanakan tugas dari negara kalian masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Sidang kali ini saya nyatakan dibuka. Dalam rapat tersebut, 4 Perdana Menteri berfokus pada penyelesaian konflik China dan Amerika Serikat yang memperebutkan Indochina. Di tengah rapat tersebut, Perdana Menteri Indonesia memberikan pernyataan dan masukan untuk diadakannya konferensi Asia Afrika di Indonesia. Kemudian, Ali Satkawami Jojo bertanya kepada perwakilan Perdana Menteri dari 4 negara tersebut mengenai kesetujuannya dalam penyelenggaraan rapat KA yang akan dilaksanakan di Indonesia mendatang. Apakah perwakilan Perdana Menteri di sini setuju dengan rencana akan diselenggarakannya rapat lanjutan yang akan dilaksanakan di Indonesia mendatang? Setuju. Saya setuju, tetapi agak ide tersebut sulit untuk terrealisasi mengingat peserta dari berbagai negara memiliki beragam kepentingan sehingga menyulitkan dalam menentukan topik konferensi. Akan sulit memilih peserta yang diundang nantinya karena sebagian negara Asia Afrika akibat perang dingin tersebut. Tidak usah khawatir mengenai hal tersebut. Pemerintah Indonesia sanggup untuk mengerjakannya. Setelah semua perwakilan dari masing-masing negara setuju, Perdana Menteri Sri Lanka pun menutup rapat Colombo. Baiklah, jika hadirin semua menyetujui, maka rapat selanjutnya akan diadakan di Indonesia. Saya sebagai tuan rumah ataupun penyelenggara dalam rapat kali ini akan menindaklanjuti perihal rapat konferensi Asia Afrika yang akan dilaksanakan di negara Indonesia. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Rapat kali ini saya nyatakan ditutup. Hasil konferensi Colombo, yaitu negara-negara bersama menyatakan sikap antara lain menentang senjata nuklir dan alat pemusnah massal apapun, menentang penjajahan atau kolonialisme, mendukung pembentukan demokrasi, menentang campur tangan negara-negara komunis dan anti-komunis, serta mendukung perdamaian dan keamanan dunia. Kedatangan Perdana Menteri yang diundang untuk mengikuti rapat KAA di Gedung Merdeka, Bandung pada tanggal 18 April 1955. Pada tanggal 18 April 1955, Insinyur Soekarno dan para Perdana Menteri dari negara Burma, Indonesia, dan Pakistan berjalan bersama dari hotel menuju Gedung Merdeka. Momen ini disebut dengan The Golden Wall.
dengan judul Let the New Asia and Africa Be Born. Tuan-tuan, saudara sekalian, saya merasa bangga pada hari ini yang bersejarah ini mendapat kehormatan dan hak istimewa mengucapkan selamat datang kepada tuan-tuan sekalian. Kita berkumpul pada hari ini karena adanya pengorbanan yang diberikan oleh nenek moyang kita dan oleh rakyat dari generasi kita serta generasi yang lebih muda. Sebelum ini telah pernah diadakan pertemuan penting di antara negara Asia sendiri. Kalau kita tidak mencari pelopor dari pada pertemuan besar kita ini, kita harus melihat ke Kolombo, ibu kota Sri Lanka, yang baru merdeka, dan melihat ke konferensi 5 perdana menteri yang diadakan di sana pada tahun 1954, serta konferensi Bogor pada bulan Desember 1954, menunjukkan bahwa jalan kita telah siap untuk persatuan Asia Afrika pada konferensi ini. Sesungguhnya saya merasa bangga diri saya menjadi negeri yang menerima kebetulan pada hari ini. Akan tetapi pikiran saya tidak hanya tunjukkan pada kehormatan yang jatuh kepada Indonesia saja. Tidak mungkin saya untuk sebagian surau dan undangan lain. Tuan-tuan sekalian, tidak berkumpul di dunia yang damai, bersatu dan bekerja sama. Dunia kita yang malam ini terpecah belah dan kerahinanya serta rakyat dari semua negara berada dalam ketakutan. Sekarang gambaran keadaan seperti hitam. Peperangan bukan hanya beralihan sama pada kemerdekaan kita, melainkan dapat berarti berakhirnya peradaban, bahkan berakhirnya kehidupan umat manusia. Jadi kalau konferensi Asia Afrika ini sebagai suatu sukses yang besar, jadikanlah prinsip hidup dan membiarkan hidup, serta semuanya persatuan dalam kemaniragaman. Perbuatan yang mempersatukan yang membawa kita bergabung menjadi satu. Jadilah dalam perbincangan yang bersifat persaudaraan yang bebas. Jalan serta cara dapat menjamin kemungkinan bagi masing-masing untuk menjalani hidupnya dengan cara sendiri, dalam harmoni dan suasana damai. Saya sampaikan pada akhir pidato saya, insya Allah berhasil bermusyawaratan tuan-tuan sekalian, dan semoga membicarakan tuan-tuan yang mencetus kan nyala yang terang dan persetujuan batu api yang beresiko. Dan marilah kita mengingatkan saudara-saudara sekalian bahwa untuk hari ini semuanya kita bangsa Asia dan Afrika harus bersatu. Sebagai Presiden Republik Indonesia dan atas nama 80 juta rakyat Indonesia, saya mengucapkan selamat datang kepada tuan-tuan sekalian atas kedatangan tuan-tuan di negeri ini. Saya menyatakan konferensi ini dibuka dan saya berdoa semoga rahmat Tuhan mengiringi dan mudah-mudahan hasil dari perundingan ini nanti akan membawa manfaat bagi bangsa Asia Afrika dan bagi rakyat segala bangsa. Bismillah, selamat bekerja. Setelah berpidato, Insinyur Soekarno dan rombongan meninggalkan ruangan dan menyerahkan sidang sepenuhnya kepada Ali Sastroamidjojo. Sementara, maka delegasi kembali ke sidang. Halo everyone, perkenalkan saya Ali Sastroamidjojo selaku Perdana Menteri Indonesia dan sekaligus ketua di sidang konferensi Asia Afrika kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Insinyur Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia yang telah memberikan pidato pembukaan ini. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada para rekan-rekan yang telah menyempatkan waktunya di sidang konferensi Asia Afrika kali ini. Selanjutnya, kita akan melanjutkan sidang berkenaan dengan bagaimana cara menciptakan kesetaraan, kerjasama, dan perdamaian abadi di tingkat dunia. Sebagai ketua konferensi Asia Afrika kali ini, dengan ini saya menyatakan sidang dibuka. Kepada saudara-saudara sekalian, diminta partisipasinya untuk berpendapat atau menyampaikan saran bagus terkait bagaimana cara menciptakan kesetaraan, kerjasama, dan perdamaian abadi di tingkat dunia. Untuk itu, maka saya persilahkan kepada saudara-saudara sekalian. Halo, Muhammad Ali. Saya berpendapat bagaimana untuk memajukan Asia Afrika, kita terlebih dahulu harus menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai.
bahwa saya ingin menambahkan sedikit pendapat mengenai hak-hak, di mana hak-hak manusia dan tujuan serta asas-asas kemanusiaan harus kita hormati. Sekian, terima kasih. Kalau menurut menurut saya sebagai negara Asia Afrika yang memiliki beragam suku, ras, dan agama, kita harus mengakui persamaan semua suku bangsa dan persatuan terhadap kemerdekaan negara lain. Sesuai dengan pendapat saya sebelumnya, untuk meningkatkan perdamaian di dunia, alangkah baiknya jika kita harus menghindari tindakan atau ancaman agresi terhadap kemerdekaan negara lain. Saya ingin menambahkan sedikit bahwa kita harus tetap menjalani kerjasama, menghormati hukum dan kewajiban internasional demi kepentingan bersama. Sedikit tambahan dari saya, sebagai negara yang baru saja merdeka, pasti setiap negara mempunyai kepentingannya masing-masing. Alangkah baiknya jika kita tidak ikut campur tangan dalam masalah negara lain, karena dapat menimbulkan perpecahan antara satu sama lainnya. Saya juga ingin menambahkan sedikit bahwa kita harus juga menghormati kedaulatan integritas teritorial semua bangsa. Baiklah, kepada rekan-rekan semua, terima kasih atas saran atau pendapat yang telah diajukan demi kemajuan kita bersama. Saya ingin menambahkan sedikit, yaitu kita sesama negara tidak boleh memberikan tekanan antara satu dengan yang lainnya. Setelah para delegasi menyatakan pendapat mereka masing-masing, Ali Satwa Widodo meminta waktu untuk menyusun kesimpulan pada sidang konferensi Asia Afrika ini bersama dengan rekan-rekannya. Setelah selesai menyusun kesimpulan, Ali Satwa Widodo pun kembali ke ruang sidang. Baiklah, saudara-saudara sekalian, terima kasih telah bersedia menunggu. Di sini saya bersama rekan-rekan saya telah berhasil menyusun 10 poin dari pendapat saudara sekalian yang disebut dengan Dasar Sila Bandung atau 10 Principles of Bandung. Adapun 10 poin dari Dasar Sila Bandung tersebut antara lain: yang pertama, menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas kemanusiaan yang termuat dalam Piagam PBB. Yang kedua, menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa. Yang ketiga, mengakui persamaan semua suku-suku bangsa dan persamaan semua bangsa besar maupun kecil. Yang keempat, tidak melakukan campur tangan dalam soal-soal dalam negara lain. Kelima, menghormati hak-hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendirian atau secara kolektif yang sesuai dengan Piagam PBB. Yang keenam, tidak melakukan tekanan terhadap negara-negara lain. Yang ketujuh, tidak melakukan tindakan atau ancaman agresi terhadap integritas teritorial dan kemerdekaan negara lain. Yang kedelapan, menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai seperti perundingan, persetujuan, dan lain-lainnya yang sesuai dengan Piagam PBB. Yang kesembilan, memajukan kerjasama untuk kepentingan bersama. Yang kesepuluh, menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional. Itulah hasil dari keputusan kita bersama. Semoga hasil sidang kita kali ini bisa menjadikan dalam perdamaian dunia untuk kedepannya. Dengan adanya hasil keputusan atau sidang kali ini, maka saya menyatakan bahwa sidang ini resmi ditutup. Konferensi Asia Afrika di Bandung telah membakar semangat dan menambah kekuatan moral para pejuang bangsa Asia dan Afrika yang pada masa itu tengah memperjuangkan kemerdekaan tanah air mereka. Sehingga kemudian lahirlah sejumlah negara merdeka di kawasan Asia dan Afrika. Semua itu menandakan bahwa cita-cita dan semangat Dasar Sila Bandung semakin masuk ke dalam tubuh bangsa ini, Asia dan Afrika. Itulah drama singkat dari kelompok kami. Semoga penonton berkenan atau merasakan hal-hal yang berkesan. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Southeast Asian Nation, yang merupakan organisasi ekonomi dan geopolitik khusus untuk negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Sejarah berdirinya ASEAN diawali karena beberapa kesamaan negara berdirinya serta konflik yang terjadi saat itu. Tahun 1960-an merupakan masa-masa yang sulit bagi negara di Asia Tenggara. Ada sejumlah perselisihan yang terjadi baik secara internal maupun eksternal. Apa aja sih konfliknya? Asia Tenggara merupakan tempat yang strategis sehingga beberapa negara di kawasan ini menjadi basis blok untuk timur dan barat, seperti di negara Vietnam dan Filipina. Selain itu, konflik militer juga terjadi di negara lain seperti Laos, Vietnam, dan Kamboja. Ada pula konflik bilateral yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia, serta Kamboja dan Vietnam. Permasalahan-permasalahan ini berdampak pada stabilitas pertahanan dan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara. Akhirnya, beberapa pemimpin berinisiatif untuk menciptakan suasana aman dan damai untuk kawasan Asia Tenggara dengan membentuk ASEAN. Latar belakang dibentuknya ASEAN. Adanya konflik yang terjadi di beberapa negara Asia Tenggara saat itu menjadi alasan dibentuknya ASEAN. Selain karena adanya konflik dan perselisihan, ada beberapa latar belakang atau faktor pendorong kerjasama antar negara ASEAN. 1. Persamaan geografis. Negara-negara di wilayah ASEAN berada di kawasan Asia Tenggara yang terletak di benua Australia dan daratan benua Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Pasifik. 2. Persamaan budaya. Penduduk Asia Tenggara merupakan keturunan dari ras Malayan Mongoloid. Ras ini dalam perkembangannya banyak menerima pengaruh budaya berupa warna kulit, makanan, hingga adat istiadat dari wilayah India, Arab, Gujarat, dan Cina. 3. Persamaan kepentingan. Semua negara di Asia Tenggara memiliki tujuan dan visi yang sama, yaitu kesejahteraan, kedamaian, keamanan, dan ketertiban, baik itu dalam lingkup nasional maupun regional. 4. Persamaan senasib. Hampir seluruh negara di Asia Tenggara dijajah oleh negara lain, seperti Indonesia dijajah oleh Belanda, Malaysia dan Singapura dijajah oleh Inggris, hingga Filipina dijajah oleh Spanyol dan Amerika, dan hanya negara Thailand saja yang bebas dari penjajahan. Baiklah, saya Iqbal Jukumana, saya berperan sebagai Adam Malik dari Indonesia. Saya Mandang Raini, berperan sebagai Tangan Goman dari Thailand. Saya Rizkawati berperan sebagai Nars Cisoramos dari Filipina. Saya Zulda Zarifah, berperan sebagai Tun Abdul Razak dari Malaysia. Saya Fendi Nurlinda, berperan sebagai Sina Tambira Jaratna, perwakilan dari negara Singapura. Diharapkan kepada seluruh perwakilan negara untuk memasuki ruang rapat pada hari ini. Good morning everyone. Good Morning. Baiklah, kita akan mulai rapat pembentukan organisasi regional se-Asia Tenggara. Dengan ini, rapat pada 8 Agustus 1967 resmi dimulai. Kepada para anggota rapat, dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Adam Malik, saya perwakilan dari Indonesia. Kenalkan, saya Sina Tambira Jaratna, perwakilan dari Singapura. Perkenalkan, saya Nars Cisoramos, perwakilan dari Filipina. Perkenalkan, saya Tun Abdul Razak, perwakilan dari Malaysia. Baiklah, pembahasan kita adalah mengenai masalah politik dan ekonomi di kawasan Asia Tenggara dan dunia yang sedang perang dingin. Diharapkan peserta rapat dapat memberikan pendapatnya. Perang dingin yang terjadi di dunia adalah akibat dari keegoisan dan kepentingan dari negara besar di dunia yang menyebabkan keterpurukan ekonomi di kawasan Asia, terutama di kawasan Asia Tenggara, di mana kawasan ini banyak negara baru merdeka yang masih lemah ekonomi serta politiknya. Dampak dari perang tersebut membuat negara saya mengalami keterpurukan ekonomi. Terlebih, untuk negara
ini harusnya kita saling tolong-menolong untuk mempertahankan kemerdekaan kita. Perekonomian yang terfragmentasi di Asia Tenggara ini, dengan setiap negara mengejar tujuan terbatas sendiri dan membuang sumber dayanya yang sedikit, dalam upaya yang tumpang tindih atau bahkan saling bertentangan membawa ketimpangan. Kami tidak dapat bertahan lama sebagai negara merdeka yang terisolasi, kecuali kami dapat berpikir dan bertindak bersama, dan kecuali kami membuktikan dengan perbuatan kami bahwa kami merupakan bagian dari keluarga negara-negara Asia Tenggara. Sebuah wilayah yang bisa berdiri sendiri cukup kuat untuk mempertahankan diri dari pengaruh negatif dari luar wilayah. Kita harus memikirkan tidak hanya tentang kepentingan nasional kita, tetapi juga tentang menempatkannya pada kepentingan regional. Itu adalah cara berpikir baru untuk masyarakat kita. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita untuk membentuk suatu organisasi yang dimana organisasi tersebut berguna untuk melindungi, mengayomi, dan membantu kita yang berada di dalamnya. Ya, saya merasa itu sangat penting. Terlebih lagi, perang di antara dua kubu di kawasan kita yang menjadikan negara kita tuh menjadi medan perang dan medan ekonomi. Kami Singapura setuju dengan pendapat dari Indonesia. Bagaimana dengan yang lain? Ya, kami setuju dengan Kepada perwakilan negara, silakan menandatangani hasil perjanjian yang sudah kita sepakati. Indonesia, Singapura. Keputusan rapat sudah ditetapkan. Apa yang telah kita putuskan hari ini hanyalah usulan kecil dari apa yang kita harapkan berlangsung lama dan berkelanjutan dari yang kita capai. Mereka yang akan bergabung dengan kita nanti dan generasi yang akan datang dapat berbangga. Isi deklarasi Bangkok yang pertama, membentuk wadah perkumpulan negara-negara di Asia Tenggara yang bernama ASEAN. 2. Mewujudkan 7 butir tujuan utama ASEAN. 3. Menetapkan pertemuan tahunan antar Menteri Luar Negeri, komite berdiri, komite ad hoc, dan komite permanen. Sekretariat nasional di masing-masing negara anggota. 4. Menegaskan bahwa ASEAN selalu menerima negara di kawasan Asia Tenggara sebagai anggotanya dan juga negara di luar kawasan Asia Tenggara yang ingin bergabung sebagai anggota. 5. ASEAN merupakan simbol dari persatuan dan kesatuan negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang menjadi simbol kehendak kolektif bagi negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara dalam mempertahankan eksistensinya di mata dunia. Tujuan pendirian ASEAN. Pada dasarnya, tujuan utama didirikannya ASEAN adalah untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang sejahtera, damai, aman, dan stabil. Apabila merujuk pada deklarasi ASEAN yang dilaksanakan pada 8 Agustus 1967, tujuan dibentuknya ASEAN adalah sebagai berikut. Yang pertama,
mempercepat kemajuan sosial, pertumbuhan ekonomi, serta pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. 2. Meningkatkan stabilitas dan perdamaian regional yang dapat direalisasikan dengan jalan saling menghormati keadilan serta taat hukum di dalam hubungan antar negara se-Asia Tenggara dan mematuhi prinsip-prinsip dari Piagam PBB agar tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang. 3. Meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu antar negara anggota dalam memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan bersama, baik dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, administrasi, sosial, budaya, dan teknik. 4. Membina dan menjalin kerjasama yang lebih efektif untuk meningkatkan hasil industri, pertanian, perluasan perdagangan dalam komoditas internasional, perbaikan sarana dan prasarana komunikasi serta transportasi, dan peningkatan taraf hidup rakyat dari masing-masing negara anggota. 5. Melakukan peningkatan pada kualitas ilmu pengetahuan di antara anggota. 6. Saling membantu sarana pelatihan dan penelitian untuk tujuan pendidikan, administrasi, profesional, dan teknik. 7. Menjaga hubungan baik dengan organisasi internasional yang memiliki tujuan dan visi yang sama, serta membuka peluang untuk menjalin hubungan yang lebih dekat. Hasil deklarasi Bangkok. Dengan disusunnya deklarasi Bangkok, maka terciptalah berbagai kerjasama baik bilateral maupun multilateral di antara anggota ASEAN. Kerjasama yang dibangun ini membuat negara anggotanya yang mudahnya hanya negara jajahan yang diremehkan menjadi semakin maju dan diperhitungkan di mata dunia. Inilah hasil deklarasi Bangkok yang sangat nyata. Bahkan hingga saat ini, hasil deklarasi Bangkok itu dituangkan dalam isi deklarasi Bangkok. Selain itu, hasil deklarasi Bangkok juga tertuang dalam prinsip-prinsip ASEAN, yaitu 1. Saling menghargai atas kemerdekaan, kesetaraan, kekuasaan, integritas, wilayah, serta identitas semua negara. 2. Saling menghormati hak setiap negara dan bebas dari tekanan, paksaan, maupun segala bentuk kekerasan. 3. Kesepakatan untuk tidak ikut campur urusan internal antara anggota ASEAN. 4. Sepakat untuk segala bentuk gangguan, perbedaan, maupun pertentangan akan diselesaikan dengan cara yang aman dan damai. 5. Sepakat untuk menolak dengan tegas segala bentuk ancaman dan pemaksaan menggunakan kekuatan. 6. Kerjasama yang efektif antar anggota ASEAN. Baiklah, mungkin itulah drama singkat tentang rapat ASEAN yang berjudul Deklarasi Bangkok. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 penugas tentang GMP yaitu gerakan contoh. Gerakan Nonggok atau GMP. Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1995 merupakan proses awalnya kehadiran GMP yang dihadiri oleh 29 kepala negara dan pemerintahan dari benua Asia dan Afrika yang baru saja merdeka. GMB berdiri saat diselenggarakannya konferensi tingkat tinggi atau KKT 1 GMB di Belgrade, Yugoslavia tanggal 1 sampai 6 September 1961. KKT pertama GMB dihadiri oleh 25 negara, yakni Afghanistan, Algeria, Yaman, Myanmar, Kamboja, Sri Lanka, Kongo, Kuba, Siprus, Mesir, Ethiopia, Ghana, Guinea, India, Indonesia, Irak, Lebanon, dan lainnya. Dalam KKT pertama, negara pemilik ini berkesempatan untuk mendirikan suatu gerakan, bukan suatu organisasi untuk menghindari diri dari implikasi atau birokratis dalam membangun upaya kerjasama dan mereka. Good morning, ladies and gentlemen.
Yugoslavia, Mesir, dan Ghana. Silakan dari masing-masing negara untuk memperkenalkan dirinya. Saya selaku Presiden India dan Perdana Menteri India bernama Jawaharlal Nehru. Saya Joseph Broz Tito, perwakilan dari Yugoslavia. Saya Gana Kwame Nkrumah, perwakilan dari Ghana. Saya Gamal Abdul Nasser sebagai Presiden Mesir. Terima kasih kepada para hadirin yang ada di sidang KTT GMB ITA yang ke-10. Saya Soeharto selaku Presiden Republik Indonesia menyatakan sidang ini dimulai. Sejak saat itu, proses pendirian GNB semakin mendekati kenyataan. Dan dalam proses ini, tokoh-tokoh yang memegang peran kunci sejak awal adalah Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser, Presiden Ghana Kwame Nkrumah, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, Presiden Indonesia Soekarno, dan Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito. Kelima tokoh ini kemudian dikenal sebagai pendiri dari GNB. Tujuan utama GNB semula difokuskan pada upaya bagi hak menentukan, namun sendiri kemerdekaan Indonesia, kedaulatan, dan integritas nasional negara-negara anggota. Tujuan penting lainnya adalah pertentangan terhadap apartheid, tidak memihak pada fakta militer multilateral, perjuangan menentang segala bentuk dan manifestasi imperialisme, perjuangan menentang kolonialisme dan neokolonialisme, serta rasisme, pendudukan dan dominasi asing, dan pelucutan senjata yang tidak dicampuri urusan dalam negara lain dan hidup berdampingan secara damai. Setelah dilakukan perundingan pada sidang kali ini, telah diputuskan hasil dari sidang kali ini, yaitu mengenai relevansi GNB setelah Perang Dingin dan meningkatkan kerjasama konstruktif sebagai komponen integral hubungan internasional. 2. Menekankan pada kerjasama ekonomi internasional dalam mengisi kemerdekaan yang berhasil dicapai melalui perjuangan GNB sebelumnya. Yang ketiga, meningkatkan potensi ekonomi anggota GNB melalui peningkatan kerjasama selatan-selatan. Dalam KTT GNB yang ke-10 ini, sebagian besar ketidakpastian dan keraguan mengenai peran dan masa depan GNB berhasil ditanggulangi. Dan selain ketua GNB waktu itu, Indonesia juga menghidupkan kembali dialog instruksi utara-selatan berdasarkan saling ketergantungan yang setara, kesamaan kepentingan dan manfaat dan tanggung jawab bersama. Dalam sidang GNB ke-10 juga menghasilkan isi dari pesan Jakarta, yaitu kerjasama antar negara, dukungan terhadap Palestina, tuntutan mengakhiri diskriminasi rasial di Afrika Selatan, dan penolakan penggunaan senjata nuklir. Isi dari Jakarta, pesan Jakarta adalah kerja antar negara, dukungan terhadap Palestina, tuntutan mengakhiri diskriminasi rasial di Afrika Selatan, dan penolakan penggunaan senjata nuklir. Setelah dilakukan perundingan pada sidang kali ini, telah diputuskan hasil dari sidang kali ini yang telah dibacakan oleh Presiden Soekarno. Sekian sidang kita pada hari ini selesai. Siapa? Guna memperkuat kerjasama selatan-selatan, KKT GNB ke-10 di Jakarta sepakat untuk mengintensifkan kerjasama selatan-selatan berdasarkan prinsip collective self-reliance. Sebagai tindak lanjutnya, sesuai mandat KKT Cartagena, Indonesia bersama Brunei Darussalam mendirikan pusat kerjasama teknik selatan GNB.
dalam kaitan dengan upaya pembangunan kapasitas negara-negara anggota GNB sesuai dengan mandat GNB yang ke-11 di Kartanegara tahun 1995 yang telah diberikan Pusat Kerjasama Teknik Selatan GNB 6 CSSTJ di Jakarta. Udah. Sekian yang bisa kami tampilkan. Jika ada salah atau kekurangan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.